Ini dia lampu LED dari Ulanzi, namanya L2, yang dikirim oleh Ulanzi Hong Kong kepada saya buat memotret action figure atau sebagai pelengkap memotret action figure andalan saya yang sering saya posting di Instagram. Dan kesempatan ini teman-teman semua, saya mau coba untuk mereview secara detail sebuah lampu yang sangat penting dalam dunia action figure sebagai alat pendukung pencahayaan, yang mana foto-foto itu harus ada cahaya-cahaya pendukung agar lebih kelihatan menarik dan keren. Nah, saya akan coba kasih lihat kepada kalian bagian depan dari L2 Ulanzi ini. Bagian depan covernya ada tulisan Ulanzi, tulisan di depan juga Cute Light, Waterproof LED Video Light. Jadi sebenarnya lampu ini adalah lampu yang diperuntukkan buat para penggemar videografi, khususnya yang menggunakan action cam. Action cam itu kan rata-rata adalah produk yang didesain tahan air, tahan cuaca, ya misalkan GoPro dan sebagainya. Nah, ini adalah produk pendampingnya dan dibuat desain juga tahan air. Di bagian gambar depan ada gelembung-gelembung udara dalam air, itu artinya bisa dicelupkan di dalam air, motret di hujan juga bisa. Ini tampak depan. Sekarang saya akan lihatkan tampak sampingnya. Jadi ada tulisan magnetically charged. Di bawahnya ada more accessories dan 8 filter. Jadi sistem ngecas ini berbeda dengan sistem ngecas lampu RGB atau lampu-lampu LED lainnya, karena dia sudah menggunakan magnet. Keren dan cukup menarik. Lalu pada bagian belakang ada gambarnya action cam. Ini kira-kira seperti gambar GoPro disandingkan dengan L2 dari Ulanzi. Jadi memang ini didesain untuk kebutuhan videografi, namun tidak menutup kemungkinan juga dapat digunakan sebagai pendukung dalam dunia fotografi, khususnya action figure. Di samping kiri dari kotak ada gambar cara ngecharge. Tulisannya magnetically charged. Jadi ini dia tampak belakang. Lalu tampak sebelah kanan dari boxnya ada tulisan diffuser. Diffuser ini nanti kita akan lihat seperti apa diffusernya. Ada blasternya juga, ada barn doornya, dan juga ada honeycomb. Nanti kita akan lihat keempat item yang diberikan oleh Ulanzi sebagai tambahan ketika kita membeli atau memiliki produk yang satu ini. Saya akan buka teman-teman semua dari bawah saja. Saya akan buka dari bawah. Kita akan lihat pada bagian dalam produknya. Oke, ini dia. Kita dapat tasnya, menarik juga, ya, dan lebih aman untuk dibawa kemana-mana karena ada tasnya. Jadi aksesoris yang lain tidak mudah hilang. Tasnya berwarna abu-abu, ada tulisan Ulanzi dan cukup tebal, tapi tidak terlalu besar. Dimasukin dalam tas sehari-hari kalian bawa juga ini sangat bisa. Lalu di bagian dalam saya buka dan seperti ini dalamnya. Ada lampunya, ada diffusernya, dan ada beberapa aksesoris lainnya. Sekarang saya akan perlihatkan dulu aksesorisnya sebelum kita ke poin inti, yaitu lampunya itu sendiri. Ada buku panduan atau kertas panduan, dan ini saya jarang baca. Sebetulnya nggak boleh ya, kata teman-teman sih, orang-orang yang sering-sering unboxing itu kalian harus baca ini. Ya memang harus dibaca, cuman kadang-kadang saya kalau untuk lampu LED, RGB gini, karena ini merupakan makanan sehari-hari, jadi otomatis ya nggak jauh-jauh dari itu saja. Oke teman-teman, lalu kita juga dapat kabel. Ini kabel apa ya?
Saya cek dulu, ada 2 kabel dan kedua-duanya adalah kabel charge. Luar biasa Ulanzi, dapat 2 kabel charge magnet ya yang diberikan kepada kita sebagai pemilik atau pembeli. Kalau kalian beli, dapat 2 kabel charge yang mungkin satu untuk cadangan kalau hilang ya. Ini luar biasa. Tapi kalau hilang dua-duanya, kalian berada dalam masalah yang besar. Jadi supaya nggak hilang dua-duanya ya sama Ulanzi dikasih 1 dan cadangannya 1. Oke, kita taruh di sini saja dulu 2 charger magnetiknya. Lalu juga kita dapat gantungannya ini full metal. Oke, saya taruh di sini juga. Saya akan buka yang ini dulu deh, yang kantong yang ada plastiknya. Ini dipakai di bodi dari kamera dan bisa dipasang di tripod atau dipasang di action cam pendukung lainnya ya, di action cam atau pendukung-pendukung lainnya, maksudnya seperti itu, yang bautnya cocok dengan ukuran ini tentunya. Kalau untuk motret action figure, saya rasa saya tidak butuh ini karena saya biasa hanya letak di tangan, letak di meja ataupun pakai di tangan dan sebagainya. Kalau yang ini saya tidak butuh ya, jadi saya simpan aja. Lalu ada di sini filter, ada kotak filter. Saya coba buka aja kotak filternya. Tadi informasinya ada berapa filter ya? 8 filter ya. Ini saya buka. Oke, di dalamnya tidak hanya ada filter yang disediakan oleh Ulanzi kepada kalian sebagai pengguna lampu LED Ulanzi, tapi disediakan honeycomb. Ini honeycomb ini karena bentuk dari jaring-jaringnya seperti sarang lebah. Jadi ini nanti ditempelkan di bagian depan dari lampu LED-nya supaya memberikan efek atau kesan berbayang-bayang. Seperti itulah kira-kira kawannya. Ini dia aksesoris yang pertama. Lalu kita dapat, saya hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, dapat 8 filter untuk membantu menentukan warna yang kalian inginkan. Karena saya yakin berarti LED ini warnanya pasti putih. Jadi nggak bisa ganti-ganti warna seperti RGB. So kalian harus menggunakan filter ini kalau ingin mengganti warna. Kita punya 8 warna dan 1 honeycomb. Ini blaster ya. Blaster ini fungsinya untuk mengarahkan cahaya supaya lebih fokus lagi kepada salah satu titik yang ingin kalian sorot. Ini fungsinya blaster. Sama seperti honeycomb tadi itu, di bagian belakang blaster ini ada magnet. Berarti bisa ditempel di lampu LED L2 ini. Jadi ini ada blaster. Berikutnya adalah barn door. Barn door ya, barn door ini sebentar saya cek dulu. Oke, saya paham. Barn door ini adalah untuk membuat cahaya lampu tidak menyebar, tapi dia juga bisa diatur sejauh mana ingin membuat cahaya lampu itu meluas. Kalau blaster ini dia tidak bisa diatur, artinya titik fokusnya akan jatuh pada satu bidang yang benar-benar ukurannya cuma sekian. Tapi kalau ini kawan, ini bisa diatur sejauh mana kalian ingin membuat cahaya itu menerangi sebuah bidang. Ya, bisa diatur. Nanti kita coba kita pasang. Kita lanjut lagi kepada aksesoris berikutnya yang disediakan Ulanzi dari produknya Ulanzi L2 ini. Kita langsung saja lihat lampunya. Di lampu ini sudah langsung disediakan diffuser. Diffuser ini fungsinya untuk melembutkan cahaya yang keluar dari lampu
Tanpa diffuser berarti ini cahayanya sangat keras. Nah, kalau cahaya keras untuk memotret action figure itu sangat-sangat tidak dianjurkan karena tidak menghasilkan gambar yang bagus. Jadi kita butuh memang gambar yang soft, yang bagus, yang tidak keras. Gunakanlah yang namanya diffuser. Kalau lampu-lampu kalian misalkan menggunakan lampu-lampu bohlam warna putih tanpa diffuser dan tidak ada jual diffusernya, maka kalian bisa menggunakan atau mengganti diffuser seperti ini dengan kantong plastik putih atau kertas putih. Yang penting bisa melembutkan, menghaluskan cahaya yang keluar dari bola lampu itu tersebut. Nah, inilah dia diffuser sebagai aksesoris terakhir. Lalu kita sampai kepada inti dari yang sedang kita review, lampu LED L2 Ulanzi. Ini dia lampunya yang menurut keterangannya lampu tahan air. Makanya karena tahan air dibuatlah ini sistem magnet. Jadi bukan sistem colokan seperti handphone dan lain-lainnya. Ini tahan air dan sistem magnetnya dibuat agar air tidak masuk ke dalam. Oke, jadi di dalamnya ini, di dalam paketnya sudah ada cover seperti ini yang tujuannya ini fungsinya untuk menempelkan filter di sini lalu ditempel sehingga bisa merubah warna dari lampu ini. Dari depan ini tombol, ini dari atasnya ya. Atasnya tombol powernya, tombol on off. Lalu di sebelah kanannya ini untuk meletakkan ini kawan yang saya sebutkan tadi itu. Kita taruh di sini, masukkan dan dijepit. Nah, seperti ini kira-kira. Lalu di bagian samping sini, samping kirinya kosong, di bagian atasnya lagi ada lingkaran ini. Nah, ini yang saya maksud juga, berarti bisa begini dia. Nah, bisa begini kira-kira. Dimasukkan di sini. Lalu ini dijepit di device yang lain. Seperti itu kawan ya. Oke, jadi secara tampilan ini LED L2 ini sangat sederhana. Kita coba lihat lampunya seperti apa. Oke, dipencet agak lama, maka lampunya otomatis menyala. Ini dia, cahayanya cukup terang. Kalau ngecilkan cahayanya gimana? Biasanya menurut sepengetahuan saya, kalau mengecilkan cahaya tinggal kita pencet tombol power ini satu kali dengan cepat. Satu, misalkan begini ya. Satu, oh ini lebih terang. 2, 3, 4. Oh ini yang paling kecil. Ini cahaya yang paling kecil. Kita akan coba memasangkan filternya ke lampu LED ini kawan. Ya, kita coba ya. Kita coba yang pertama filternya. Ini ditaruh gini aja, lalu kita pasangkan magnetnya kembali. Maka filternya dengan mudah terpasang dan memberikan efek cahaya yang lain. Kalau kita mau pakai filter yang biru juga bisa. Tetap caranya sama, tinggal gonta-ganti aja. Oke, ini dia filter yang warnanya biru. Biru-biru anggur gitu ya, purple ya, nggak ngerti juga ini biru-biru apa ya. Ini kok di sini biru tapi hasilnya kok kayak anggur gitu. Nah, ini dia. Saya nggak coba semuanya karena nanti memakan waktu yang lama. Cukup dengan 2 filter aja mungkin dapat memberikan gambaran kepada kalian seperti apa sih cara penggunaannya dan seperti apa hasilnya ya. Lalu saya coba ganti dengan honeycomb ini. Honeycomb ini juga sudah dilengkapi dengan 4 magnet sama seperti yang ini. Cuma yang ini kan polos. Tujuannya untuk membantu filter tadi itu. Kalau pakai honeycomb bisa nggak kasih filter? Ya jelas bisa. Karena filternya juga tipis dan ini dilengkapi dengan magnet. Jadi tinggal dimasukkan atau diletakkan begini, magnetnya cukup kuat, nggak akan jatuh ya. Karena magnetnya cukup kuat. Ya ini dia. Jadi inilah kalau udah dipasang honeycomb.
Nah, biasanya honeycomb ini membantu kita membiaskan cahaya itu lebih soft lagi dibandingkan tanpa menggunakan honeycomb sama sekali. Agar cahaya itu kelihatan lebih sempurna, saya biasanya pakai pakai asap-asapan ini, ya. Ini cahayanya masih terlalu keras, jadi butuh yang namanya diffuser. Saya pasangkan diffusernya. Nah, jadinya lebih lembut, lebih enak dibuat foto. Jadi di diffuser ini memang fix, nggak bisa diabaikan, karena memang penting untuk kebutuhan fotografi, khususnya menggunakan L2 ini. Lalu teman-teman semua, saya sekarang coba untuk ganti lagi. Ini sudah, ya, copot ya. Ini sudah. Sekarang saya mau ganti menggunakan yang namanya ini tadi. Saya lupa namanya apa nih. Barn door ya, barn door. Ini saya akan pakai, kayaknya lebih keren, lebih kelihatan profesional. Wah, ini dia. Ya, jadi seperti jendela yang bisa dibuka tutup secara manual dan bisa diarahkan sinarnya seperti yang kita mau, seperti yang kita inginkan. Bisa dibuat menyudut seperti ini, atau bisa kita buat agak sedikit melebar. Nah, ini bermanfaat. Tetapi sepertinya kalau kita menggunakan barn door ini, maka diffusernya tidak dapat digunakan. Jadi kalian harus pandai-pandai mengarahkan lampu, pandai-pandai menggunakan lampu ini agar tidak terlalu overexposure pada foto. Namun biasanya kalau saya misalkan menggunakan diffuser atau menggunakan diffuser tidak bisa, maka karena ada filter, mau nggak mau kalian harus pakai filter, dan saya pasti akan menggunakan filter untuk membuat cahayanya tidak terlalu keras. Ini juga ada magnet seperti yang saya jelaskan tadi, itu tinggal pasang filternya dan tempel, lalu sudah aman. Anggap saja ini diffuser. Ini mudah lepas ternyata, kawan. Tadi agak sedikit kesenggol aja lepas, tapi pada prinsipnya kalau digoyang-goyang gini nggak lepas, cuman mungkin saya tadi nyenggolnya memang agak sedikit lebih kencang, jadi mudah lepas. Saya kembalikan lagi filternya. Saya nggak pakai filter. Ini dia kawan-kawan semua kalau kita pakai barn door ini. Lalu yang terakhir, aksesoris terakhir, itu ada blaster. Ini dia. Saya pasang lagi. Oke, blaster ini adalah aksesoris yang membuat cahaya semakin dapat dipusatkan pada satu titik yang ingin kalian foto. Semakin dekat, semakin mengecil, dan semakin menjauh, semakin melebar. Hanya saja dia akan berbentuk seperti lingkaran. Nah, dia akan membentuk lingkaran. Kenapa? Karena memang di depannya ini corongnya melingkar. Saya pilih ini alasannya sederhana. Di depan kita ini kan ada diorama nih, ya. Nah, di diorama ini biasanya ada area-area tertentu yang membutuhkan cahaya kecil. Misalkan seperti di dalam ruangan ini, ya toh. Dalam ruangan itu, ini saya pasang lighting Ulanzi juga, VL49 maksudnya. Saya taruh di kanan. Ini juga VL49, saya taruh di kiri. Nah, ini kalau tidak ada lampu tambahan ini, maka ruangan itu akan menjadi gelap di ujung ini. Nah, ini akan menjadi gelap. Saya nggak menggunakan ini karena cahayanya terlalu lebar. Jadi saya pingin cahayanya fokus ke dalam itu aja, maka saya perlu yang namanya Ulanzi L2 ini. Saya nyalakan, saya tembakkan ke dalam, cahayanya nggak dapat seluas ini, tidak seluas ini. Tapi saya dapat apa yang saya inginkan, seperti hanya sebutuh ini saja. Bisa juga saya ganti menggunakan barn door ini tadi, lalu saya arahkan ke sana.
Ya, seperti ini, bisa ke sini. Jadi kalau main shadow ini sangat membantu sekali. Kalian ingat nggak kalau lampu ini udah pakai gini mirip dengan lampu apa? Ya, betul, Lume Cube ya. Itu harganya sangat mahal, sejutaan lebih ya. Tapi ini harganya di bawah itu, bisa setengahnya. Nah teman-teman semua, kalau kalian ingin beli dan kalau misalkan kalian cari di marketplace Indonesia nggak ada barangnya, kalian bisa cek di Instagram saya, cek di bio dan temukan di situ ada link pembelian produk-produk dari Ulansi langsung dari pusatnya yang ada di Hong Kong. Hanya saja kalau kirim ke Indonesia, kalian akan kena pajak. Tapi kalian aturlah sejauh mana, sebanyak apa pembelian kalian. Ya, mungkin di Indonesia kan ada minimal belanja itu nggak ada pajak ya, saya kurang tahu. Tapi kalau kemarin mereka kirim saya 2 produk itu, saya kena pajaknya. Ya bayar aja sih, nggak apa-apalah, kan kita harus jadi warga negara yang taat pajak. Nah ini yang bisa saya sharing buat kalian tentang Ulansi L2. Jangan lupa teman-teman bantu like, comment, subscribe channel YouTube saya ini agar saya semakin semangat untuk memberikan informasi dan berbagi tips-tips fotografi action figure. Nah, bagi kalian pencinta action figure yang baru-baru belajar, jangan segan-segan untuk bertanya. Boleh komen di kolom komentar. Nanti kalau ada yang sulit, saya akan bantu jawab selama saya masih bisa menjawab. Dan kalau ada kalian yang mau belajar fotografi action figure, saya punya grup khusus untuk mereka-mereka yang baru belajar memotret action figure. Grup WA. Kalian komen aja kalau mau join, nanti saya akan invite ke grup WA saya. Terima kasih teman-teman, tetap semangat dan tetap berkarya.